Kisah Bidadari Terakhir. Sugeng Rawu para subscriber. Di video kali ini saya akan menceritakan ulang mengenai di balik kisah pilu Bidadari Terakhir yang mana pernah ditulis ulang oleh Agnes Davonar dalam karya novelnya. Namun sebelum lanjut mendengarkan cerita ini, alangkah indahnya teman-teman klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar channel ini tetap semangat memberikan cerita menarik setiap harinya. Malam ini bukanlah seharusnya jadi malam milik seorang remaja bernama Rasya. Tentu saja malam ini sesungguhnya bukan suasana yang diharapkan Rasya. Sepulang hangout dari kafe, Adit, teman Rasya sejak kecil, mengarahkan motornya berhenti di suatu tempat yang mungkin masih baru diinjak oleh Rasya. Iya, tempat prostitusi. Semua orang juga tahu kalau tempat ini surganya bagi para lelaki hidung belang mencari kesenangan. Saat itu Rasya sempat protes ke Adit karena Rasya merasa dirinya cemas, antara lain firasatnya digerebek polisi dan dia juga masih baru mendapatkan KTP resmi seumur hidupnya. Rasya sendiri juga tak bisa melarang Adit untuk menyalurkan apa yang dia inginkan, walaupun harus dengan cara seperti ini. Intinya yang terbaik buat Rasya adalah tidak ikut dalam permainan Adit. Akhirnya mereka berdua memarkirkan motornya di sebuah rumah. Dari apa yang dilihat Rasya, di situ banyak cewek-cewek cantik ada di dalam akuarium kaca. Sembari duduk di sofa merah dan juga ada yang sambil berdiri sambil menggoda pria yang baru datang. Setelah terjadi transaksi tawar-menawar, Adit pun sepakat untuk memilih wanita pilihannya. Sebelum masuk ke ruangan, Adit sempat menawarkan ke Rasya untuk mengajak Rasya ikut masuk dan digratiskan oleh Adit. Akan tetapi Rasya menolak tawaran Adit dengan alasan iman Rasya masih kuat menahan hawa nafsunya. Pada akhirnya Adit mulai masuk ke ruangan tersebut dan Rasya memutuskan untuk duduk menunggu Adit di luar. Dengan wajah cemberut dan menatap beberapa wanita, Rasya merasa dirinya seperti orang bodoh yang menunggu di luar sambil memegang helmnya. Selepas beberapa menit menunggu Adit, tiba-tiba salah satu wanita di dalam rumah itu keluar sambil menghisap rokok. Wanita itu menawarkan rokok ke Rasya, namun Rasya menolaknya dengan sopan. Lalu wanita itu berkata, "Hah? Zaman gini masih ada yang gak ngerokok? Aneh." Mendengar ucapan itu, Rasya hanya membalas dengan senyuman manisnya. Wanita itu duduk di sebelah Rasya, menatap mata Rasya dengan tajam sambil sesekali membuang asap rokoknya ke langit-langit atap. Wanita itu bertanya ke Rasya, "Kok cuma nunggu di sini? Gak ikutan aja sama temenmu masuk?" Rasya pun menjawab, "Enggak, biarin aja temenku yang pengen. Gue cuma nemenin aja." "Udah, lo sama gue aja mau," ucap wanita itu sambil ngerayu. Rasya memandang wanita itu di sampingnya. Dalam hati kecil Rasya berkata, "Wanita ini cantik, putih." Wanita seperti inilah yang termasuk idaman Rasya. Namun ketika mendengar ucapan wanita itu dan dia sedang menawarkan dirinya, tiba-tiba Rasya jadi merasa ilfil. Kenapa wanita secantik ini harus menjadi seorang pelacur? Dunia ini memang gak adil, kata Rasya dalam hatinya. Berulang kali wanita itu menawarkan dirinya ke Rasya. Bahkan sampai-sampai Rasya diberi harga diskon dari pasaran yang biasa wanita itu tawarkan ke pelanggannya. Akan tetapi Rasya tetap menolak. Menolak lagi dengan halus. Tiba-tiba wanita itu curhat ke Rasya kalau dirinya saat ini dilanda kesialan. Antara lain sepi pelanggan dan belum juga ada beberapa masalah keluarga. Rasya pun penasaran dan bertanya ke wanita itu, "Masalah apa, Mbak?" Wanita itu bilang ke Rasya, "Umur lo berapa?" "Masuk 17 tahun ini," jawab Rasya. "Ya elah, masih berondong, masih belum tahu namanya dunia dewasa," ledek wanita itu ke Rasya. "Kata siapa? Setiap orang punya masalah, gak mandang gede atau kecil umurnya. Kayaknya lo bukan cowok brengsek ya?"
Beda sama cowok-cowok yang suka kesini, cuma pengen cari cewek buat kesenangan sesaat. Rasya hanya tersenyum manyun ketika mendapat pujian dari wanita itu. Gak semua cowok brengsek kok mbak, jawab Rasya. Tanpa rasa sungkan, wanita itu mengatakan ke Rasya kalau dia lagi butuh uang. Rasya sendiri sudah mengira kalau ini adalah masalah klasik wanita untuk memenuhi kebutuhannya. Tiba-tiba, seketika hati nurani Rasya berkata, "Maaf mbak, kalau boleh tahu butuh uang buat apa ya?" Tanya Rasya ke wanita itu. "Nasib jadi orang miskin selalu kena masalah. Nyokap gue tiba-tiba ada benjolan di perut. Kemarin sempat dibawa ke puskesmas. Kata dokter sih tumor ringan, mesti cepet-cepet dioperasi kata dokter. Tapi ya tahu sendiri kan, negara kita apa-apa butuh duit. Ujung-ujungnya duit buat operasi. Maka dari itu gue lagi sial. Seminggu ini jarang dapat pelanggan. Apes deh," curhat wanita tersebut ke Rasya. Entah mengapa, firasat Rasya merasakan ada kejujuran dari apa yang dikatakan wanita tersebut. Dan sepertinya tidak ada lagi sandiwara. "Namanya mbak siapa?" tanya Rasya ke wanita itu. "Panggil gue Eva aja." Tiba-tiba mereka berdua terdiam sejenak. Rasya melihat raut wajah Eva yang sedih sehabis cerita tentang kehidupannya. Rasya mulai merasa iba dan menawarkan Eva sedikit bantuan. "Kalau Eva emang butuh duit, gue ada kok. Tapi gak banyak ya. Kali-kali aja bisa bantuin nutupin kekurangannya," ucap Rasya. Kemudian Eva terdiam sejenak dan berkata, "Lo kan masih 17 tahun. Mau dapat duit dari mana? 1,5 juta kekurangan gue." "Oh, jadi kurangnya 1,5 juta. Tenang aja, Fa. Gue ada kok kalau segitu. Tapi kalau sekarang gue gak bawa duitnya. Kalau besok gimana?" jawab Rasya. Eva pun tertawa kecil setelah mendengar ucapan yang dikatakan Rasya barusan. "Gue sih udah biasa digombalin sama pelanggan. Tapi kalau digombalin berondong sih baru kali ini," ledek Eva ke Rasya sambil tertawa. "Sumpah gue gak bohong. Gini aja, nomor handphone lo berapa? Ntar gue telepon dan duitnya gue kasih ke lo. Tapi jangan di sini ya, soalnya gue gak nyaman," kata Rasya. "Terserah mau di mana. Ini nomor telepon gue," jawab Eva sambil nulis nomor handphonenya di kertas. "Ingat loh, gue ini bukan orang baik," jawab Eva kedua kalinya. "Gue juga bukan orang baik, tapi juga bukan orang jahat. Gue dan lo hanya terlahir di dunia yang keduanya gak bisa kita hindari," ucap Rasya dengan tatapan terpesona. Tiba-tiba Adit selesai dan dia langsung menuju ke Rasya. Sebelum Adit mengajak Rasya pergi, Rasya masih menyempatkan dirinya untuk berpamitan sama Eva. Eva pun membalas dengan senyuman. Dari wajahnya Rasya tahu kalau Eva pasti berharap apa yang dikatakan Rasya ke Eva itu benar. Walaupun sebenarnya Rasya sendiri juga masih belum memiliki uang sebanyak yang diinginkan Eva. Karena uang tabungan Rasya hanya tersisa 900.000 dan masih kurang 600.000 untuk Eva. Setelah 1 minggu berlalu, uang jajan Rasya akhirnya terkumpul 1,5 juta. Sebelum uang itu diberikan ke Eva, Rasya mencoba pergi ke tempat prostitusi itu lagi dan bertanya ke PSK lainnya untuk memastikan apakah Eva benar-benar membutuhkan uang untuk masalah keluarganya. Sesudah memastikan dan hasilnya positif benar, kemudian Rasya menelpon Eva. Eva pun terkejut ketika dia mendapatkan telepon dari Rasya. Kemudian Rasya mengajak Eva ketemuan di salah satu kafe yang telah disepakatinya. Hati Rasya berdebar-debar karena dia baru merasakan sensasi dalam seumur hidupnya untuk beramal yang cukup besar ke orang lain. Rasya sendiri tergolong dari kalangan keluarga yang mampu. Jadi untuk memberikan uang segitu ke Eva, dia pasti yakin tidak akan dimarahi ayahnya. Akhirnya mereka berdua sudah tepat waktu di tempat secara bersamaan.
Eva muncul dengan pakaian yang lebih tertutup dibandingkan sebelum pertama kali Rasya bertemu Eva di tempat prostitusi. Setelah beberapa menit ngobrol, dengan alasan sibuk ujian di sekolah, Rasya pun menjelaskan ke Eva. Namun alasan tersebut Rasya gunakan karena sibuk menabung uangnya untuk membantu Eva. Dalam hati Eva tersentuh karena seumur hidup dia baru pertama kali bertemu laki-laki seperti Rasya yang mau membantu masalah pribadinya. 1 jam kemudian Rasya mengajak Eva pergi ke pantai karena jarak kafe mereka nongkrong tak jauh dari bibir pantai. Kemudian Eva bertanya ke Rasya. Eva bertanya, sebenarnya lo manggil gue untuk make gue atau temenin lo jalan sih? Rasya berkata, coba tebak. Eva mengatakan, dua-duanya juga gak masalah, gue udah lama gak jalan sama cowok. Terakhir pacaran juga apes. Dari sekian cowok yang nembak gue, cuma dia yang gue terima. Ujung-ujungnya cowok emang brengsek. Cuma mau tidur sama gue. Makanya sejak sekarang gue mati rasa sama yang namanya cinta. Rasya menanggapi, loh kayaknya lo dendam banget ya sama cowok. Maaf lo kalau lancang, cuma ngerasa gitu. Eva menjelaskan, ngapain minta maaf? Emang nasib gue kok terlahir sebagai cewek hina, miskin, keluarga berantakan, lonte. Tiba-tiba Eva nangis dengan kalimat terakhir itu. Lonte. Gue udah sering dengar kalimat itu dari mulut orang lain buat gue. Rasanya nyakitin banget. Asal lo tahu, kalau aja dunia ini lebih indah dari yang gue mau, gue juga gak mau jadi lonte. Siapa sih di dunia ini yang mau jadi pelacur? Ini terpaksa gue lakukan. Masih ada adik sama keluarga yang butuh gue untuk bertahan hidup. Rasya panik mendengar jawaban Eva. Eva, jangan nangis dong. Tujuan gue kesini cuma pengen ngasih ini. Lanjut Rasya sambil ngasih uang ke Eva. Gue emang masih berondong seperti yang lo bilang. Tapi gue juga punya hati. Walau hidup gue cukup, tapi gue mengerti perasaan lo. Mungkin Tuhan cuma lagi kasih ujian buat hidup lo. Kalaupun itu berat saat ini, gue harap bantuan dari gue bisa bantu meringankan beban lo. Eva menyambung, kenapa sih mau bantu gue? Kan gue ini bukan siapa-siapa lo, bukan teman lo, bahkan orang yang pantas kenal sama lo. Lanjut Eva sambil menangis. Rasya mengatakan, gue juga gak tahu. Yang jelas kita udah ditakdirkan buat jadi orang yang saling mengenal. Gue seneng kok kenal sama lo. Sekarang pakai duit ini buat operasi nyokap lo ya. Biar cepet sembuh dan lo bisa kerja yang lain bukan seperti ini. Kemudian Eva terdiam sambil merenung. Kalaupun gue kerja kayak gini, gue juga udah pasti gak ada yang mau. Paling laki-laki brengsek yang mau sama gue. Rasya menjawab, kata siapa gak ada yang mau? Ya kata gue lah, Eva menyambung. Mana ada sih yang mau sama bekas pelacur? Rasya menjawab dengan cepat, gue mau. Tiba-tiba Eva terdiam setelah mendengar ucapan dari Rasya. Dan Eva mengalihkan perhatian obrolan yang dibicarakan barusan. Sebelum Eva pamit balik ke rumah, Eva berjanji ke Rasya kalau suatu saat dia punya uang, Eva akan mengembalikan uangnya ke Rasya. Selang beberapa hari, Eva sempat SMS dan memberi kabar ke Rasya kalau operasi ibunya berjalan dengan lancar. Kemudian Rasya jadi rutin saling SMS dan teleponan dengan Eva. Sehingga suatu hari Rasya diundang ke rumah Eva untuk bertemu ibunya. Dan Rasya menerima tawaran tersebut. Sekaligus untuk memastikan apakah benar ibunya Eva memang telah selesai operasi. Ketika Rasya sampai di rumah Eva, ibunya berlinang air mata mengucapkan terima kasih ke Rasya. Rasya sendiri pun benar-benar sangat senang kalau ternyata Eva memang orangnya jujur dengan apa yang dia ceritakan. Saat itu ayah tiri Eva tiba-tiba pinjam uang ke Rasya
Dia bilang buat bayar hutang-hutangnya. Karena merasa sungkan, akhirnya Rasya meminjamkannya tanpa sepengetahuan Eva. Rasya sendiri juga sering mengantarkan Eva untuk mencari pekerjaan yang halal. Dan sampai akhirnya Eva mendapatkan pekerjaan sementara. Namun selama ini keluarga Eva masih belum tahu kalau Eva adalah seorang pelacur. Eva berusaha menutup-nutupi pekerjaan kotornya tersebut. Tanpa menyadari hubungan mereka berdua semakin dekat, sehingga mereka berdua memutuskan untuk berpacaran. Cinta itu memang buta, dan baru kali ini Rasya merasakan cinta yang begitu dalam dari seorang perempuan di usianya yang masih muda. Ketika Rasya punya cinta monyet, Rasya tidak pernah merasakan kebahagiaan selain bersama Eva. Walaupun Eva mempunyai masa lalu yang kelam, namun cinta ini membuat Rasya untuk menghapus semua pandangan buruk di masa lalu Eva. Seminggu setelah jadian, dengan uang jajan yang Rasya kumpulkan, Rasya mencoba membeli cincin yang sama untuk mereka pakai sebagai lambang cinta. Meskipun pandangan Eva ini aneh, tapi dia sadar kalau Rasya masih berondong dan gaya pacarannya juga seperti ala-ala sinetron di televisi. Jadi dia masih memaklumi. Sepanjang waktu pacaran, Rasya merasa kalau Eva semakin hari semakin kurus dan tubuhnya menjadi lemas. Namun ketika Rasya mencoba bertanya, Eva hanya menjawab kalau dia sedang kecapean. Namun Rasya masih belum mempercayainya. Karena menaruh rasa curiga ke Eva, akhirnya Rasya memutuskan kembali ke tempat mangkal Eva dulu sewaktu dia pernah menjadi PSK. Setiba di tempat itu, Rasya iseng-iseng ngobrol dengan wanita di sana. Dia menanyakan semua tentang kepribadian Eva. Dari hasil penelusuran yang dicari oleh Rasya, akhirnya Rasya mendapatkan informasi tentang Eva. Salah satu wanita di sana membuka suara bahwasanya Eva terkena penyakit sifilis. Dan semua pelanggan sudah tahu karena salah satu rekan kerjanya ada yang membocorkan rahasianya Eva. Oleh sebab itu, sewaktu Eva dulu pernah menjadi PSK di sana, dia mendadak jadi sepi pelanggan. Dari apa yang teman Eva bilang, Rasya merasa yakin tubuh Eva mendadak kurus dikarenakan penyakit sifilis yang dari dulu Eva rahasiakan dari Rasya dan keluarganya. Rasya pun semakin merenungi penderitaan Eva. Meskipun seandainya Eva berkata jujur ke Rasya, Rasya tidak akan pedulikan dengan kondisinya. Namun Eva hanya merasa takut kalau Rasya tahu tentang penyakit yang diderita Eva. Rasya bakal menjauhi Eva. Sakit Eva semakin memburuk sampai akhirnya dia tidak bekerja. Rasya bergegas menuju ke rumah Eva. Setiba di sana, Rasya melihat kondisi tubuhnya Eva tiba-tiba tidak bisa bergerak dan lumpuh. Akhirnya, Rasya mencoba membujuk Eva untuk mengajaknya berobat ke rumah sakit. Akan tetapi, Eva sempat menolak tawaran Rasya. Rasya, rumah sakit itu mahal. Orang miskin kayak gue kalau sakit itu gak ada keadilan. Jadi biarin aja gue minum obat biasa, nanti juga sembuh, kata Eva sambil meneteskan air matanya. Rasya menjawab, lo udah gak bisa bangun, gak usah pikirin duit, gue ada tabungan. Yang penting sekarang kita ke rumah sakit. Akhirnya dengan penuh kesedihan, Eva gak bisa nolak kemauan Rasya. Kemudian Rasya menggendong dia sampai ke rumah sakit. Eva dirawat dan dokter mengatakan ke Rasya dengan berat hati kalau Eva sudah kena sifilis akut dan seluruh tubuhnya sudah terkontaminasi dengan sel-sel neurosifilis yang kemungkinan sembuhnya kecil. Dengan penuh air mata, Rasya memohon kepada dokter untuk menyembuhkan penyakit yang diderita Eva. Rasya dan ibunya beserta adiknya saling bergantian untuk menjaga Eva. Pada saat itu Rasya merasa sangat memiliki dua beban pikiran. Belum juga sebentar lagi Rasya akan menghadapi ujian akhir kelulusan sekolah. Mungkin kedua cobaan tersebut sangatlah berat bagi Rasya. Akan tetapi seiring bergantinya waktu secara bersamaan, Rasya akhirnya berhasil mengerjakan cobaan ini semua. Kondisi Eva semakin kritis. Dia tidak bisa banyak bicara sama sekali, seperti sebelumnya.
Seperti yang Eva ketahui, hidup dia tidak akan lama lagi. Dia menyerahkan semua diary-nya ke Rasya. Seperti yang diucapkan Eva ke Rasya, diary tersebut boleh dibaca setelah tiba saatnya nanti. Tiba-tiba bibir Eva bergetar dan ingin mengatakan sesuatu. Rasya, jangan dibuka ya, sampai nanti kalau gue udah gak bisa bangun lagi. Rasya menjawab, kok lo ngomong gitu? Eva melanjutkan ucapannya. Sayang, mungkin selama ini gue gak pernah jujur tentang penyakit gue. Tapi gue cuma gak mau kalau lo tahu gue punya penyakit ini. Lo pasti bakal ninggalin gue. Ternyata gue salah. Lo benar-benar hadiah terindah dalam hidup ini yang dikasih sama Tuhan buat gue. Gue pikir Tuhan gak akan pernah ngasih kebahagiaan buat gue, karena memang gue gak pantas. Ternyata gue salah. Tuhan itu adil, dan keadilan itu dia tunjukin lewat lo. Rasya menjawab, jangan ngomong gitu Eva. Gue yang seharusnya bersyukur punya pacar seperti lo. Dalam hidup gue, lo benar-benar anugerah. Lo harus kuat ya. Kita sama-sama berjuang untuk kebahagiaan kita ya. Eva menangis sembari mendengar ucapan Rasya. Entah mengapa Rasya merasa seperti cerita ini adalah ujung dari kisah mereka berdua. Sayang, gue mau minta tolong satu hal lagi sama lo, boleh? Rasya menjawab, ngomong aja Eva, kita kan pacaran, terbuka aja. Rasya, gue gak punya apa-apa untuk ngasih lo sebagai balasan atas kebaikan lo. Tapi gue cuma punya ini. Bisa lo ambil kalung ini dari leher gue. Soalnya tangan gue udah gak bisa bergerak lagi. Rasya menjawab sedih. Kenapa bicara gitu? Eva terus melanjutkan. Please, ambil Rasya. Akhirnya dengan berat hati Rasya melepas kalung itu dan mengambilnya. Rasya, simpan ya. Sama buku harian yang gue tulis itu juga. Rasya menjawab, iya Eva, tadi kamu mau minta tolong, kenapa gak dilanjutkan? Eva berkata pelan, kalau gue mati, tolong jangan kubur gue di sini. Gue mau dikuburkan di tanah kelahiran gue. Bisa kan? Mendengar apa yang telah diucapkan oleh Eva, hati Rasya benar-benar hancur. Dia tidak tahu lagi harus bagaimana mengungkapkan kata-kata yang pantas untuk membuat Rasya bangkit dan percaya kalau Eva akan sembuh. Rasya hanya bisa menangis dan mengiyakan permintaan Eva. Dikarenakan besok ada ujian, akhirnya Rasya pamitan pulang ke Eva dan dia sempat mencium keningnya. Dengan berat hati Rasya merasa ini terakhir kalinya melihat Eva di dunia ini. Dengan penuh tangis, kemudian Rasya pulang dan berharap Tuhan memberikan keadilan untuk memberikan Eva kehidupan lagi. Keesokan harinya Rasya ujian terakhir. Dan ketika dia ingin menjenguk Eva lagi, seketika pandangan Rasya melihat sudah banyak orang di kamar Eva dirawat. Semua menangis dan di situ Rasya tahu bahwa Eva telah pergi untuk selamanya dan menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 30 April 2010. Rasya hanya bisa tertunduk lesu dan menangis dalam hati. Berat rasanya Rasya harus melepas kebahagiaan sesaat yang ada dalam hidupnya, serta permintaan terakhir Eva untuk dimakamkan di tanah kelahirannya. Dan itu akan dilakukan oleh Rasya. Ini semua sebagai tanda cinta terindah dalam hidupnya. Kini Rasya menyadari bahwa hidup itu sesungguhnya tidak pernah memihak kepada siapapun di dunia ini. Tapi hidup ini membuat kita hanya bisa memihak kepada satu hal, bertahan untuk hidup dengan segala cara apapun. Eva mungkin telah berjuang hidup dengan ketidakberpihakan hidup. Tapi dia berhasil membuktikan keadilan hidup sesungguhnya. Dengan cinta dan kasih sayang murni tanpa air mata penderitaan. Dia mampu mengubah dirinya yang dulu makhluk hina, kini menjadi bidadari. Walaupun itu hanya di hati Rasya. Akan tetapi,
Rasya percaya, kelak semua orang akan setuju dan sependapat dengan apa yang telah dikatakannya. Kalau Eva adalah bidadari terakhir yang hidup dalam hatinya. Rasya hanya bisa mengenangnya melalui buku diary Eva yang tersimpan dan membuat hati dia merasa mungkin jalan terbaik dalam hidup dia. Serta di hari itu, dia memiliki kesempatan untuk membaca tulisan surat Eva untuk Rasya. To my lovely, dear, makasih kamu udah mau jadi pendamping aku selama ini. Makasih juga udah mau jadi malaikat penyelamat untuk ibu aku. Andaikan kamu tahu aku punya penyakit gini, aku yakin kamu pasti kecewa terus tinggalin aku. Yakin banget. Makanya aku ngerahasiain ini semua. Maaf ya. Dia, kamu laki-laki paling baik yang pernah aku temuin. Kamu mau terima aku apa adanya. Aku perempuan kotor, miskin, keluarga semrawut, tapi kamu tetap mau dekat sama aku. Dear, andaikan aku udah gak hidup lagi di dunia ini, kamu jangan sedih ya. Masih banyak perempuan yang lebih baik dari aku. Kamu orang baik, harus punya pendamping yang baik juga. Ingat, jangan lagi datang-datang ke tempat kotor seperti itu. Setebal apapun iman kamu, pasti bisa runtuh sama yang namanya perempuan. Dear, walaupun dunia kita sudah berbeda, aku tetap ada di hati kamu kan? Janji, aku akan selalu ada di samping kamu. Aku akan jaga kamu. Maaf andai selama ini aku dan keluarga udah nyusahin kamu. Goodbye. Rasya berkata dalam hati, semoga kamu bahagia di sana, Eva. Aku selalu ada untuk kamu, walau kita telah berbeda dalam dunia ini. Dan percayalah, lo adalah bidadari terakhir dalam hidup gue. Ucap Rasya dalam hati sambil nangis membaca surat dari Eva. Pada hari pengumuman kelulusan, Rasya lega karena dia bisa lulus di bangku SMA. Hingga tak terasa tahun demi tahun berlalu, Rasya yang saat ini bekerja sebagai PNS telah menikah dengan Maria. Dan mereka dikaruniai seorang putri kecil yang diberi nama Eva. Rasya ingin Eva selalu ada di hidupnya, walaupun mereka telah dipisahkan oleh alam yang berbeda. Dan bagi Rasya, Eva adalah bidadari terakhir dengan ketegaran hingga pengorbanannya selama hidup di dunia, memberikan banyak pelajaran bagi Rasya. Dari kisah ini, semoga teman-teman dijauhkan dari segala macam hal negatif yang mempengaruhi nafsu kita. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia, janganlah merasa memiliki derajat yang paling sempurna. Karena pada hakikatnya, PSK juga manusia yang berada di jalur yang salah. Sehingga banyak orang yang memandangnya kotor dan tak memiliki harga diri. Nah, jika teman-teman menyukai cerita ini, silakan like dan jangan lupa subscribe serta tekan tombol loncengnya.